Baik, siang hari ini Bapak Ibu semuanya kita kedatangan tamu spesial yang akan membawakan sesi pembinaan Sabtu siang. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat berprestasi di bisnis 3i Networks. Bahkan dengar-dengar sebentar lagi mau mencapai posisi Crown Agency. Wah, mantap ya. Latar belakangnya adalah resign PNS September 2016. Wah, just because 3i. Wah, gara-gara 3i Bapak Ibu ya. Dan bergabung di 3i pada bulan April 2015, sudah mendapatkan banyak trip dari 3i Network, salah satunya adalah trip Korea gratis ya, Juli 2018 yang lalu, dan tentunya saat ini sudah mencapai posisi Titanium Agency. Nah, langsung saja Bapak Ibu semuanya, sebelum saya panggil namanya, kita simak terlebih dahulu video profilnya berikut ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita sambut dengan sangat meriah Titanium Agency, Ibu Indah Kusuma Dewi. Tepuk tangan semuanya. Oke. Terima Baik, kasih. selamat. Semangat pagi. Semangat pagi, Bu Iya. Indah. Ya, sebentar, spotlightnya belum jalan nih, Pak Sandy. Boleh dibantu spotlightnya? Oke. Sudah siap Bu Indah? Kayaknya persiapannya Siap, selalu matang ya. Kalau acara pembinaan apa, wah selalu semangat deh pokoknya deh. Yes. Apalagi ada yang dampingi ya, Mr. Crown di sebelah ya. Ya. Alhamdulillah ini harta paling berharga. Oke. Baik Bu Indah, silakan mungkin Bu Indah mau sapa-sapa dulu atau langsung masuk ke materi. Saya persilakan waktunya. Semangat pagi, Assalamualaikum buat Anda semua dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali hari ini nikmat yang luar biasa karena dengan 3i Live Channel luar biasa menyajikan saya bertemu Anda lewat Zoom, menatap langsung dari mata turun ke hati kita berharapnya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang dahsyat luar biasa untuk kalian semuanya. Kita sama-sama berbagi dan saling menginspirasi. Terima kasih Pak Frans. Baik, lanjut atau bagaimana? Baik, silakan. Ya, baik Bu Indah ya sudah membawakan, sudah memberikan pembukaan ya tadi ya, dan pastinya teman-teman udah pengen langsung belajar nih Bu Indah nih tentang katanya ada 4 kunci menjalankan bisnis 3i Network dengan nyaman ya, 4 kunci kenyamanan dalam menjalankan bisnis 3i Network. Nah, saya juga penasaran pengen tahu kuncinya kunci apa aja, bisa ngebuka pintu apa aja nih jangan-jangan. Oke. Silakan Bu Indah. Ya, silakan Bu Indah. Siap. Ya. Sekali lagi saya sapa buat Anda semuanya yang ada di manapun Anda berada. Semangat pagi dunia. Kan ini kita dari Jogja, kita ingin sekali menginspirasi Anda semuanya, baik yang di Indonesia ataupun yang di luar Indonesia. Terima kasih untuk kehadiran dan kesemangatan Anda hari ini. Saya yakin dan percaya kehadiran kita hari ini itu berkat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mengizinkan kita memberi nikmat kita sehat, memberi nikmat kita panjang umur, memberi nikmat kita rahmat yang luar biasa, keluarga, anak, suami, semoga semuanya dimanapun Anda berada dianugerahi nikmat sehat. Dan yang pasti kesemangatan untuk meraih hidup yang jauh lebih baik bersama 3i Network. Oke. Terima kasih atas kru Zoom yang sudah menyajikan acara luar biasa dahsyat.
Sri LF Channel hari ini. Dan yang pasti saya bersyukur mungkin untuk semuanya yang ada di sini, ada yang sudah bergabung, ada yang join, ataupun ada yang baru menyimak. Alangkah baiknya mungkin saya berkenalan dulu ya dengan kalian semua. Untuk yang belum berkenalan dengan saya, untuk belum kenal ya. Jadi kalau nggak kenal kan nggak sayang ya. Nah, perkenalkan, nama saya Indah Kusuma Dewi. Alhamdulillah hari ini saya tinggal di Jogja. Latar belakang saya resign PNS. Mohon maaf, bukan pensiun ya, catat. Jadi kalau pensiun itu, saya melewati satu etape, sampai dengan saya pensiun usia 55 tahun, itu baru saya terima pensiun, nah itu pensiun. Tapi ini saya resign PNS di September 2016. Alasannya kemana? Kenapa saya pengen kupas di sini? Sebelumnya saya ingin menyapa buat Anda semua yang hari ini belum join, belum bergabung dengan hari ini. Atau hari ini Anda yang pasti satu, mungkin Anda korban PHK, atau mungkin Anda memang belum punya kerja, atau Anda pengen sudah punya kerja, tapi pengen meningkatkan penghasilan Anda. Misalnya kayak saya waktu itu, saya resign PNS. Jadi tadinya PNS, pasti ada UMR kan. Nah mungkin siapa tahu Anda hari ini sudah di zona nyaman. Zona nyaman Anda sekarang bekerja, UMR mungkin 2 juta per bulan. Nah kira-kira nih saya tanya, kira-kira 5 tahun ke depan 5 juta Anda itu, 2 juta UMR Anda tadi, income Anda, kira-kira bisa berubah nggak di 5 tahun ke depan menjadi 5 kali lipat? Artinya kalau UMR Anda hari ini 2 juta, berarti 5 tahun ke depan 10 juta. Kira-kira bisa nggak? Nah, saya tanya lagi kalau bisa, mungkin Anda bos, atau mungkin Anda pemimpin salah satu yang bergengsi di perusahaan Anda. Kira-kira kalau hari ini income Anda 2 juta, kira-kira 5 tahun ke depan bisa nggak berubah menjadi 10 kali lipat? Artinya menjadi 20 juta. Oh saya bisa misalnya, saya hari ini sudah pemimpin perusahaan dengan 20 juta. Saya tanya lagi, untuk yang kebanyakan yang pada umumnya, kira-kira income Anda hari ini jika UMR dengan nilai, dengan income 2 juta, kira-kira 5 tahun ke depan lagi, tetap 5 tahun ya, tadi naik 5 kali lipat, kemudian 10 kali lipat, kira-kira bisa jadi naik nggak 40 kali lipat? Wow, dahsyat. Berarti kalau hari ini kita berincome 2 juta, 5 tahun ke depan menjadi 80 juta, kan kali 40 kali lipat. Kira-kira bisa nggak? Nah, itu alasannya saya resign PNS. Itu ya, dahsyat ya. Nah, itu salah satunya. Karena apalagi saya seorang PNS, alhamdulillah, status sosial oke. Gampang, paling gampang nyari kredit. Nah, kredit jangankan motor, mobil, rumah pun gampang saya ASN atau pegawai negeri sipil, atau kalau sekarang bernama aparatur ASN ya, sipil negara, luar biasa. Sampai lupa. Luar biasa. Nah, itu bukan kita tidak syukuri, tapi waktu itu saya kenaikan jabatan saya. Itu kita per 4 tahun sekali jadi PNS, saya 4 tahun sekali baru naik jabatan. Kemudian setelah 4 tahun sekali, naik income-nya berapa? Wow, dahsyat. Cuman 100.000. Kalau kita punya jabatan paling banyak 400.000 lah gitu. Itu 4 tahun kita meraihnya, naik saya golongannya dari 1A, 1B, 2, kalau standarnya D3, kalau SMA kan kita masih golongan 2. Kalau standarnya D3, kita sudah 2 tapi D, 2C. Kemudian kita nanti kalau S1, penyesuaian penyetaraan ijazah, itu bisa menjadi golongan 3 langsung. Tapi tetap UMR gaji PNS ya gitu, per daerah beda-beda. Nah ditambah lagi saya berpikirnya, kalau saya mau naik income nunggu 4 tahun. 4 tahun berarti naik golongan. Artinya income saya naik. Dahsyatnya 100.000 rupiah. Bukan tidak disyukuri ya, alhamdulillah. Cuman karena saat itu saya kondisinya minus.
Jadi buat Anda semua yang hari ini latar belakang Anda apapun latar belakangnya, Anda sekolah, kuliah, ataupun Anda ibu rumah tangga, atau Bapak yang bekerja, atau kita hari ini pengen sebuah perubahan. Jika hari ini Anda, income Anda belum bisa memberi jaminan hidup Anda, silakan berbenah. Ini ada suatu bisnis yang dahsyat luar biasa. Yang pasti ada 4 pilar. Nanti dijelaskan lebih banyaknya, nanti silakan Anda tanya pada orang-orang yang mengundang Anda hari ini. Karena mereka orang yang peduli terhadap hidup Anda. Nah itu ya, 4 pilarnya apa? Jelas perusahaan kita dahsyat. Karena kita sudah berdiri sejak tahun 75. Berarti sudah tahun ke-46. Wow, kalah umur kita. Nah itu dahsyat banget. Kuat sekali. Nah, terus yang kedua kita dengan marketing yang dahsyat. Nah itu yang membuat saya terpesona pada pandangan pertama. Jadi begitu latar belakang saya alhamdulillah PNS, tapi dengan tadi saya bilangkan minus. Kenapa minus? Karena saya punya hutang 350 juta rupiah. Dahsyat ya, seorang PNS punya hutang. Nah itu karena sejarahnya mungkin panjang, pernah diulang dengan Pak Arya, tapi boleh saya ulang buat orang-orang yang baru join, yang baru ada di hadapan Zoom hari ini. Nah, kita boleh ulang sedikit saja. Jadi saat itu saya terlibat bisnis odong-odong bersama suami, sehingga menimbulkan hutang minus 350 ribu rupiah, sehingga saya 350 juta, maaf ya, bukan ribu. Kalau ribu joinnya di sini kita itu ya, Carling Promix-nya 350. Tapi ini minus 350 juta. Nah, itu yang membuat SKPNS saya harus tangguhkan, saya gadekan apa-apa ya. Saya jaminkan untuk keluar membayar hutang. Hutang yang tidak kita perbuat, tapi memang itu tadi kebetulan cara Tuhan menegur kami dan menjadikan kami sukses itu. Jadi kita ditegur, kita ikut bisnis odong-odong yang punya udah di penjara, tapi karena kami membawa banyak sekali grup, nah itu ada sekitar 5 miliar yang kami tanggung bersama kami ikut bisnis bodong. Dia nggak mau tahu ada seorang yang mempunyai kekuatan status ya, maaf angkatan laut yang mengancam saya dan suami. Balikin duitnya, padahal udah tahu, udah di penjara yang punya. Ya sudah, gimana caranya supaya berdamai dengan masalah? Sekolahin tuh SKPNS saya. Yes! Timbul dah 350 juta rupiah. Banyak, dan sejak itulah saya minus 350. Gaji PNS alhamdulillah cukup disyukuri, tapi tidak patut untuk bisa hidup dengan 350 beban, sementara 350 juta beban hidup, sementara kita suami istri menikah punya anak 1. Nah itu, jadi beratnya itu. Nah itu yang membuat kita berdoa untuk didatangkan suatu bisnis dahsyat luar biasa, dan ketemulah kita dengan yang satu ini. Perusahaannya hebat, nggak usah ragu, nggak usah bingung, karena kita sudah 46 tahun berdiri sejak tahun 75, usianya 46 tahun. Yang kedua marketing plan-nya. Begitu kita lihat marketing plan-nya, sudah itu pandangan pertama kita. Ternyata peraih tertinggi Crown Agency di 3i Network itu berincome lebih dari 200 juta. Dahsyat ya. Nah itu yang membuat tidak berpaling lagi. Nah ini saatnya kita untuk menebus keminusan dalam kehidupan kita. Nah itu. Kemudian ditambah produk yang dahsyat, Carling Promix yang tiada duanya sampai saat ini handal ya. Tak lekang oleh waktu, mau zamannya COVID atau sebelum COVID, kita berjaya. Yes, kita doakan perusahaan kita langgeng, amanah dan berjaya selama-lamanya. Kemudian ditambah satu lagi, kita punya leader yang dahsyat luar biasa. Yang saat itu sudah terbukti saat kami join, itu ada 2 Crown Pak Kuancen dan Crown Yosef Setiawan. Dahsyat luar biasa. Dan sekarang kita punya 12 Crown. Yang luar biasa, Anda bisa cari dimanapun. Di Bali ada tokoh dahsyat, ada pilarnya di sana. Crown Bali, Arya Wirajaya. Di Tangerang ada Crown dahsyat, Afria Tabrani. Di Jakarta ada Crown dahsyat,
ada Kron Raymond, Kron Kuancen. Kalau keliru mohon maaf. No problem. Oke. Nah, kemudian kita ada di Surabaya, ada Tokoh Dahsyat Kron Asyang. Jadi itu kekayaan kita, banyak sekali kron kita. Ada Kron Dani, ada Kron Melinale, si cantik satu-satunya. Insya Allah saya nanti ya, yang kedua. Mohon doanya. Yes. Oke. Nah itu yang membuat kita begitu kita lihat suatu, oh ini adalah suatu jawaban untuk bisnis kita, untuk kehidupan kita. Tidak ada kata lain, kita langsung lakukan 3 hal, join bisnisnya, segera cari gratisnya. Jadi buat Anda semuanya yang hari ini duduk diam, mungkin Anda berpikir, loh, ini kita menabung Carling Promik selama 5 tahun. Gimana caranya bisa nge-save? Sarannya nge-save, join bisnisnya berapa? 50.000 saja. Murah kan? Nah itu. Tidak seberapa dengan uang jajan permen es krim anak Anda. Nah itu. Join bisnisnya, cari gratisnya. Kita kontrak menabung Carling Promise selama 5 tahun. Cari gratisnya dong. Kan kita punya marketing yang keren yang dahsyat, yang diciptakan oleh orang yang dahsyat. Nah itu kita pakai marketing plan-nya, cari gratisnya. Nah, itu nanti ilmunya Anda tanya oleh orang pengundang Anda, gimana cari gratisnya? Nah itu, nanti simple banget. Anda cuma join, cari gratisnya, terus nikmati income-nya. Nah ini yang membuat kami, alhamdulillah dalam kurun waktu yang relatif singkat, kita jalankan bisnis ini, kita meraih dalam waktu 5 tahun 1 kron dan 1 titanium agency. Wow, menggiurkan ya. Oke, kita selanjutnya di sini hari ini, kalau kita sudah berada di porsi yang sama, Anda harus mulai menggunakan kacamata lebah, menggunakan mata lebah maksudnya. Nah, jangan mata lalat. Kalau mata lalat tuh lihatnya yang buruk-buruk aja. Tapi kalau mata lebah, biarpun Anda ditumpukan sampah yang banyak, Anda akan enjoy saja. Kenapa? Pasti 1 bunga ditumpukan yang sampah yang banyak, si lebah akan menghisap bunga, ya kan? Dia tidak mau meraih itu sampah, betul? Walaupun ditumpukan yang sampah. Nah, sebaliknya kalau Anda menggunakan mata lalat, lihatnya buruknya aja. Nah, itu. Misalnya Anda tidak mendengarkan kiri kanan. Mau join, Anda ditanya, "Yo, silakan, ini murah loh. Dengan 50.000 Anda bisa join, merubah hidup Anda jauh lebih baik." Sebentar ya, saya tanya suami dulu. Kredit panci nggak pakai bilang, kredit handphone nggak pakai bilang suami. Giliran Anda kredit ya. Giliran Anda untuk cicilan untuk cicilan Carling Promik, Anda izin suami. Nah, tolong, please, kembali ke jalan yang benar, ya. Nah, itu semacam itu. Jadi, bagaimana setelah Anda join dengan yakin ada bisnis yang dahsyat luar biasa? Mulai Anda dengan kacamata kuda, fokus kalau kuda kan dikasih kacamata itu, dikasih supaya jalannya lurus, enggak belok-belok, nah itu. Itu kacamata kuda, 1. Yang kedua, Anda mulai mata lebah. Jangan dengarkan hal-hal yang negatif yang merubah impian Anda. Biarkan layar terkendam, layar sudah terkembang. Jangan biarkan Anda berpaling untuk pulang. Jangan biarkan orang lain mencuri impian Anda, siapapun dia. Jadi itu, Anda harus mulai semangat, positif, antusias. Kayak kami tidak ada lain, hutang 350 adalah beban. Dan itu kita pengen menang, merdeka, tidak ada kata lain. Perusahaan hebat, didukung oleh marketing plan, didukung oleh leader dan produk yang dahsyat, hantam habis. Kita mulai melakukannya. 4 kunci sukses yang membuat kita nyaman di usaha 3A Network. Ini hari ini yang ingin kami sampaikan. Tidak menggurui, tapi kita berbagi ya. Jadi semoga saya mendapatkan hal yang terbaik dari kalian dan kalian bisa mencari yang terbaik dari kami. Nah, 4 pilar ya, kalau tadi 4 pilar, kalau ini 4 kunci kenyamanan kita menjalankan bisnis 3A Network. Yang pertama, jadikan bisnis
network kita itu bernilai ibadah. Jadikan bisnis network kita bernilai ibadah. Nah, jadi ibadah untuk kita. Kenapa jadi ibadah? Yakini dong, Anda semuanya, siapapun Anda yang bergabung dengan 3 Network, pasti ingin meraih kehidupan yang jauh lebih baik. Yang kedua, Anda pengen mensejahterakan, memberi kehidupan yang layak kepada orang-orang yang Anda cintai. Suami, istri, anak, saudara-saudara. Maaf, alhamdulillah seperti kami, kita harus meraih ini lebih giat. Kenapa? Karena ada 20 orang yang ada di punggung kami. Kalau kami tidak sukses, kasihan. Itu mungkin Anda lebih, kalau Pak Kuancen itu mungkin lebih banyak orang yang. Nah, ini yang menunggu income kita itu semacam itu. Dan itu lakukan secara nikmat saja. Jadikan ibadah. Jadi niatnya sudah baik. Kita sadari bahwa kita berjuang untuk keluarga, meraih kehidupan yang layak, meraih kehidupan yang mapan, meraih kejayaan dunia dan akhirat dengan 3 Network. Itu. Yang kedua, jadikan ibadah lagi. Karena programnya kita apa? Yakini bahwa kita sebagai orang yang ingin berbagi dan menginspirasi. Artinya apa? Anda dikaruniai menjadi orang yang hebat untuk berbagi. Siapapun Anda, apapun latar belakangnya, kalau sudah mulai ada di 3 Network, saatnya Anda harus berbagi kan? Nah itu. Jadi Anda harus berbagi. Berbagi apa? Berbagi kesempatan ini. Anda cerita, Anda ajak ke Zoom, anak suami jangan berjuang sendiri ya. Jadi kalau hari ini para suami lagi berjuang sendiri, please ajak istri Anda untuk menikmati Zoom, mendengarkan apa yang dibicarakan di Zoom, supaya ikut belajar, supaya energi positifnya sama. Begitupun yang istri berjuang, suami negatif, anak negatif, ajak. Kalau belum mau, ya ikhtiar, buktikan dengan income. Nah itu ya, jadi ajak mereka untuk mendengarkan. Karena visi kita jelas, kita ngajak orang, itu jelas berbagi dan menginspirasi. Nah kalau kita menyadari hari itu kita ringan, ditolak, syukur, nggak ditolak, alhamdulillah berlipat-lipat. Dia jalankan, ya alhamdulillah, bersyukur, wasyukurillah dan sebagainya. Gitu. Jadi semacam itu. Jadi kita sadari, kita berbagi, kita ajak, yuk ini ada bisnis dahsyat luar biasa. Kalau hari ini kamu sudah berincome hebat, tapi ini Anda loh, dekati, sentuh kebutuhan dia. Jadi kalau kita prospek dengan PNS, gitu, tolong Anda klik pembicara PNS, bukan saya banyak ya, ada siapa itu, banyak sekali PNS. Nah, diklik ini loh, PNS resign. Nah, ini Anda. Kalau Anda ketemu karyawan, dia sudah bergaji UMR, pengen kehidupan layak, silakan Anda kasih contoh kron siapa? Banyak sekali kron yang mantan karyawan. Ada Yosef Setiawan, anak muda yang dahsyat, ada Pak Arya Wirajaya, itu ya juga, semoga nggak salah ya Pak Arya. Nah itu, Anda silahkan, Anda hadapkan dengan orang, jadi sentuh kebutuhan dia. Dia kuli bangunan, kalau belum ada kronnya, kasih, Kernet Bis. Nah kita tunjukkan, ini loh Kernet Bis yang berhasil mengubah kehidupannya, menjadi kehidupan yang biasa aja, menjadi kehidupan layak dan mapan. Jadi sentuh kebutuhan calon prospek kita. Jadi itu yang penting, jadikan bisnis Anda ibadah, membuat Anda bermata lebah, menyentuh yang baik-baik, jangan dengarkan yang buruk, dan mulailah itu tadi, sentuh kebutuhan dia. Kalau dia seorang guru, cari dari para leader kron kita yang guru. Kalau tidak ada di ring kedua. Di ring kedua ada nggak yang guru Titanium Agency? Kalau tidak ada di ring ketiga Platinum Agency kita. Yang ada, jadi kita makanya harus akrab, harus mau belajar dengan siapapun walaupun bukan kron kita gitu. Jadi buat Anda yang menang, yang bisa berjaya di 3 Network, salah satunya yang Anda bisa bersikap baik kan gitu. Jangan malah dengan kron Anda musuhi. Nah, jadi batin kita nggak suka sama akron, tinggalin, ambil yang baik, tapi jangan hujat. Maaf ya, aku suka menangis sendiri. Saya
titanium urgensi, tapi maaf saya juga pendamping kron ya. Alhamdulillah saya pendamping kron. Jadi saya tahu ngerti rasanya jadi kron, terus ada anak yang tidak peduli, tidak mau mengerti, kita malah nangisnya dengan orang itu, kasihan. Karena dia tidak akan bisa maju. Jadi kalau kita niatnya mau jadi kron, harus berdoa semoga seluruh alam semesta itu sevisi dengan kita. Nah, agar sevisi ya kita dilarang menghujat kron, dilarang menghina, menghujat, memusuhi kron. Nah, biarkan. Kenapa kron di mata kita jelek? Mungkin nggak sehati sama kita, nggak cocok. Di mata Anda mungkin sombong, tapi jangan salah. Mereka pernah melewati yang namanya susah. Siapapun kronnya, Pak Kwancen juga mantan karyawan, iya kan Pak? Iya kan Pak? Nah itu, mereka pernah ngerasain yang susah. Jadi itu wajar kalau hari ini dia sombong dan nggak cocok di hati Anda. Tidak perlu Anda musuhi, silent kunci mulut Anda, cari energi positif pada kron yang lain. Nah itu. Terus jadi saya kasihan aja. Jadi buat Anda yang sikapnya maaf belum baik, itu akan menghambat Anda sendiri. Jadi tolong ya sekali lagi jauhkan dari hal negatif mata lebah Anda. Mata lebah, mata lebah, mata lebah. Kenapa? Karena saat Anda memuji satu kron Anda, itu jadi doa. Doa Anda nggak bisa kron. Oh no, menangis saya, kasihan. Jadi buat Anda yang nggak suka dengan kronnya atau kron yang lain, tolong please silent mulut Anda karena dia sudah berjaya loh, sakti. Jadi Anda tugasnya hanya amati, tiru, plek, plek, plek. Sudah banyak caranya. Silahkan Anda pilih kron yang dahsyat luar biasa. Jadikan itu motivasi Anda tanpa mengklaim kron yang lain. Mohon maaf, siapa tahu Anda nanti kalau jadi kron bisa jadi enggak ya? Kalau orang yang itu, jangan-jangan Anda tidak jauh lebih baik daripada kron yang Anda hina. Nah kan gitu. Jadi saya suka melas, kasihan sendiri. Dia menghambat dengan pikirannya sendiri. Nah itu. Kalau mau jadi kron, berguru pada kron. Jangan berduru pada bron. Nanti mampirnya beda ya. Membuang masa waktu itu ya. Nah itu. Jadi itu tadi. Jadikan bisnis Anda ibadah, fokus mata lebah, kemudian Anda ingat berbagi dan menginspirasi, sehingga Anda tidak sakit hati. Kalau Anda berbagi, Anda diterima, Anda syukuri, dia jalan, wasyukurilah, tambah bersyukurnya. Kalau Anda ditolak, no problem, masih banyak yang bertimbaran di muka dunia ini yang positive thinking. Nah itu, karena tidak semuanya dari orang anggota DPR ya, tidak semuanya polisi ya, tidak semuanya PNS ya, tidak semuanya pedagang ya. Jadi begitupun tidak semuanya dari orang 3i gitu. Nah, jadi jangan buang waktu Anda dengan mengajak yang tidak perlu Anda ajak gitu, yang tidak terinspirasi. Kita bisa lihat dari bahasa tubuhnya, kalau dia sudah tidak mendengarkan, ya dia lihat Zoom tapi sambil lihat handphone, lari sana kemari, nah itu no, dia tidak fokus kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, jadikan hobi. Nah, itu. Jadikan hobi. Yang pertama kita jadikan ibadah. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, jadikan hobi. Jadi bisnisnya kita buat enjoy. Kalau Anda jadikan hobi, Anda akan bahagia. Gitu. Bagaimana jadikan hobi? Seperti Anda lihat orang memancing. Lihat orang pemancing itu nggak peduli hujan, tak peduli cuaca, tak peduli segala becek gitu, tak peduli hambatan, tantangan, rintangan, dia tetap aja kekeh bawa pancingnya, bawa umpannya, dia nggak peduli itu di di sungai, nggak peduli di laut, nggak peduli di empang. Nah dia lakukan saja, bahkan mungkin di sungai yang kecil. Tapi karena hobi asik aja, walaupun kolamnya sudah diserbu banyak orang di pemancingan, lihat di pemancingan. Kenapa nggak sepi ya? Kenapa banyak yang mancing ya? Nah itulah hobi. Jadi jadikan bisnis 3i Network ini seperti hobi. Jadi Anda lakukan, kalau ibaratnya Anda suka makan buah, senikmat mana, makanan apa yang Anda suka? Saya tanya.
mungkin yang orang ada yang senang makanan nasi Padang atau makan sate Padang. Nah, lakukan seperti nikmatnya itu. Kita nikmatnya makan nasi Padang, enak, nyaman. Nah, sama dengan orang mancing tadi, nggak peduli cuaca apapun, dia tetap mancing. Nah, yang dia dapatkan apa? Ya bisa jadi ikan, ya bisa jadi nggak ada ikan, gitu. Tapi dia bahagia. Nah, itu jadikan 3i Network itu seperti nikmatnya kita mancing, makan yang enak kesukaan Anda, gitu. Yang penting Anda, siapapun Anda harus belajar mengerti minimal sedikit saja itu tentang 3i Network. Syukur Anda pintar, tapi kalau kepintaran jangan lupa kayak saya goblok. Nah itu, kalau kepintaran bahaya tidak mau belajar, ya kan? Kalau goblok mau belajar kan gitu. Nah jadi nanti seindah Anda mancing, nggak peduli hambatan, tantangan, rintangan, Anda tetap enjoy melakukannya. Terus support penuh suami, istri, keluarga Anda. Nah jangan sampai suami kalau nggak pengen cemburu, ikuti dia kan gitu. Jangan sampai suami berangkat prospek pulang Anda langsung ngablak. Nah itu sudah mengurangi nilai-nilai kita gitu. Itu yang nggak bisa sehati itu mulai sekarang. Gimana caranya 3i Network itu menjadi sehati untuk keluarga. Anak saya aja juga teriaknya pasti 3i Network, nyanyinya 3i Network, biarpun dia nggak nongol kan itu. Nah itu energi positifnya kita senantiasa salurkan, jadikan dia hobi gitu, sehingga Anda mau dapat orang prospek ataupun tidak, itu akan Anda sudah ada puasan sendiri. Wah, ikhtiar, targetkan bulan ini saya harus prospek 10 orang. Syukur yang sudah bisa, kayak tim kami senantiasa itu sehari minimal prospek 1 sampai 5. Anda coba upayakan itu. Nah, minimal Anda sudah melakukan prospek. Kalau ditolak, minimal Anda ikhtiarnya sudah tercatat. Satu sebagai ibadah, pahalanya Anda menginspirasi, pahalanya Anda berbagi, sudah tercatat oleh Tuhan Anda, ya kan? Oleh Tuhan kita. Nah itu. Nah yang kedua, jadikan hobi tadi. Jadi sehingga kita nikmat, mau ditolak nggak ditolak, fokus pada impian gitu. Kemudian yang ketiga, nah kita jangan bebani bisnis kita dengan beban. Nah ini kita tanpa beban. Nah ini nikmatnya, ini kita harus nyari nikmatnya. Nyamannya kita jalankan 3i apa ya? Nah itu tanpa beban. Jadi yakinkan Anda supaya Anda ini tidak ada masalah. Caranya gimana? Kalau Anda sudah mulai sukses di 3i Network, gajinya dari 2 juta bernaik menjadi punya income di 3i Network menjadi 5 juta, bronze menjadi sampai dengan 15 juta, bahkan ada yang 32 juta di bronze, naik terus, itu jangan pernah dibebani dengan gaya hidup Anda. Mulai Anda sukses, Anda boleh beli motor, beli mobil, boleh Anda kasih reward untuk penghargaan untuk diri Anda sendiri. Tapi ingat, jangan sampai dibebani oleh gaya hidup. Nah, gaya hidup misalnya Anda bronze, berincome 15 juta, belinya mobil yang targetnya tagihannya per bulan, Anda nggak bisa cicil. Jadi mesti Anda save. Bedakan antara yang mana income untuk Anda invest kembali, yang mana income untuk rumah tangga, yang mana lagi income untuk Anda membeli reward Anda, itu yang untuk Anda. Anda layak diberi reward, tapi jangan sampai Anda terbebani. Kalau terbebani repotnya, kalau Anda turun posisi, ada saatnya kayak kena COVID ini, ada imbasnya, kita terbebani. Kalau sudah terbebani, pusing kepala 7 keliling. Dan itu yang membuat Anda menjadi tidak fokus. Jadi itu ya, kalau kita, saya dan Pak Arya alhamdulillah sevisi semisi. Jadi kita nyari ketenangan di hati, kenikmatan dunia dan akhirat gitu. Jadi kita ketenangan di hati itu apa? Ya itu tadi, berbagi, mensyukuri, mencukupi segala kebutuhan kita, motor punya, mobil punya, rumah punya, kan gitu. Terus
lengkapi dengan pengen banget batin kita bahagia. Malah kita jadikan waktu itu another. Begitu kita kron 3 jalur utama kita umrohkan. Nah itu kita saat itu mengumrohkan, ada Cak Dimas, ada Khairul, nah itu kita umrohkan. Begitupun kita itu. Nah itu nikmatnya tiada tara. Apalagi kita bisa tidak menjadikan itu beban, bukan mengambil hal-hal yang menjadi beban kehidupan kita, tapi mensupport Anda, marketing langit. Anda bisa sedekah, Anda bisa membagi untuk anak yatim dan sebagainya. Nah itu yang membuat Anda akan eksis tetap di 3N Network. Dan yang terakhir, selalu on fire dan unstoppable. Jadikan Anda pribadi yang on fire dan unstoppable. On fire selalu berapi, semangat kan gitu. Unstoppable ya tidak terhentikan. Nah, ini ada kisah kecil itu yang tanpa saya sadari itu yang membuat kita menjadi on fire gitu. Jadi yang pertama sadar akan kebutuhan kita. Oh, kita join 3N Network ingin menjadi kehidupan yang layak dan mapan. Kehidupan yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kita pengen income yang layak. Kita pengen mendapatkan tercukupi untuk kehidupan kita. Kita pengen banyak sedekah. Kita ingin banyak berbagi. Kemudian kita pengen sekali apa yang belum Anda dapatkan, Anda ingin dapatkan. Nah itu kuatkan. Kemudian kita habis segala negatif di luaran sana, ada bisnis A bagus, bisnis B bagus, bisnis C. Tanya dulu, umurnya berapa? Titik itu aja. Kalau umurnya belum ada yang ngalahin 3N Network, maaf. Gitu ya. Nah itu yang belum mengalahin CAR maksudnya, Central Asia Raya. 3N Network. Nah itu. Kalau umurnya bisa ngalahin, baru adu marketing plan, gitu kan. Adu produk. Nah, dan yang terakhir, ada nggak orang yang sukses meraih puncak tertinggi dari bisnis tersebut? Kalau belum, itu cuman omong bohong, itu cuman sebentar, itu cuman sia-sia Anda berpikir itu. Jangan biarkan orang lain mencuri impian Anda, siapapun dia. Nah ini kita lihat, ini kisah kami. Di saat kita mulai gabung, nih di sini kita acara perdana yang kita ikuti. Kebetulan saya sama Pak Arya memang alhamdulillah satu hati, satu jiwa. Wow, dengan berbagai perbedaan, itulah indahnya. Karena kita percaya Sang Maha Cinta menyempurnakan kehidupan kita. Jadi tidak ada perbedaan yang tidak indah buat kita. Perbedaan kita indah banget. Contohnya gampangannya, Pak Arya senengannya makan ikan bagian ekor. Saya bagian kepala. Asik loh. Kan melengkapi. Yang beda itu indah. Tergantung Anda, mata Anda lebah atau mata Anda lalat. Nah gitu. Nah ini kita lihat. Saat kami join, kami tidak pengen melewatkan sama sekali yang namanya elit dan double elit. Jadi kita pengen jadi pasukan khusus 3N Network. Nah, layak kan kalau kami keren dan titanium. Nah itu. Jadi kita pengen jadi pasukan elit. Jadikan Anda, ini bisnis Anda yang merubah Anda. Kami pengen ngebut utang 350 juta, habiskan. Nah itu yang kita lakukan. Jadi kita benar-benar on fire dan unstoppable. Nah ini kita waktu itu acara perdana terbesar yang kita ikuti, kita join di 15 April di 2015. Ini 2016 bulan Mei. Itu penghargaan pertama di C4. Nah itu kebetulan acara yang dibuat oleh timnya Pak Afri Tabrani. Nah saat itu sudah crown apa belum ya Pak Afri? Belum crown, baru titanium. Dan ini alhamdulillah di sini kita bersyukur saat datang saya masih bron. Ini buktinya. Ini buktinya saya sendiri masih bron. Kemudian kita tidak melewatkan, begitu kita join, kita menjadi tim khusus elit, kita tidak peduli siapapun diri kita awalnya. Kita langsung on fire, tidak pernah melewatkan, harus double crown, kan itu. Harus double olive, maaf. Nah, kemudian itu semacam itu. Kemudian di saat itu pula, ini saya
Brown Agency, dan anak saya LE, Leader Agency. Nah kebetulan itu kita daftarkan dengan ID ponaan ya gitu. Nah itu ini Silver Agency, Pak Arya ini maju di depan nih. Dan kita saat itu dahsyat luar biasa karena berposisi dari minus ya. Jadi kita ngomong sendiri, ini acara di mall. Jadi saya mesti berbagi dengan suami. Sebelum berbagi menginspirasi untuk orang lain, saya berbagi dengan suami. Yang naik panggung gantian. Di awal saya ngomong bocah di mall. Nah, Pak Arya naik 2, 3 penghargaan double elite, kemudian bronze, saya yang dapat tapi Pak Arya maju. Nah, sekali lagi Silver Agency. Di sini masih ada luar biasa leader-leader dulu tidak mengenal, hari ini sudah bisa mengenal ya. Nah, ini. Kemudian kita setelah itu ini kita piala bukti bahwa kita seperti Anda. Saat join kita merayap dari 0, merayap dari LETA, bronze, silver. Ini buktinya 3 piala kita saat itu. Kita nggak peduli siapa orang, siapa setan. Yang penting niatnya baik, kita peduli dengan diri kita. Nah ini, kemudian kita tanpa sadari juga di saat acara mau berakhir. Nah ini kita lihat di panggung yang luar biasa dahsyat, kita lihat di sini. Nah ini kita di panggung penghargaan Silver yang tertinggi. Nah ini mungkin Pak Kwancen kalau lihat Bu Tini, Bu Afria, Pak Afria, Bu Tini, Pak Kwancen. Kalau Anda lihat foto ini mungkin Anda akan tidak lupa ada seseorang yang aneh di sini. Jadi di akhir acara Silver itu mestinya seluruh para leader dan juga para panitia saat itu naik ke panggung. Dan ini ada tumpeng di depan. Nah itu ini kita lihat di sini. Nah itu waktu terakhir penutupan itu dengan tumpeng. Nah ini kita nanti lihat zoom ya. Ini lebih lebih jelas. Nah ini ada tumpengnya. Kemudian saat itu di acara besar pertama yang kami ikuti. Nah ini kita bisa lihat di sini. Nah ini kita di saat penutupan dengan tumpeng ini, mestinya yang naik panggung hanya para leader dan yang dahsyat luar biasa saat itu join lebih awal dan panitia. Tapi kita tidak membiarkan, terutama saya, karena saat itu kebetulan jatah jaga anak itu suami, jadi Pak Ari yang keluar dan saya ganti yang jatah naik, yang jatah maksudnya masuk di acara. Nah itu, tapi saya juga heran dengan apa yang menggerakkan kami. Nah ini yang bisa merubah impian kami. Jadi buat Anda, tidak cukup Anda join, kemudian Anda fokus pada impian, kemudian Anda melakukan ibaratnya syarat-syarat suksesnya. Satu hal lagi yang harus Anda lakukan, yaitu sikap mendahului peringkat. Nah itu yang senantiasa saya bicarakan, saya ketuk pintu hati kalian semua sama seperti saya mengetuk pintu hati saya sendiri, yaitu baterai kesemangatan kita senantiasa sikap positif antusias. Nah kita lihat di C4 itu saya naik ke panggung, tadi kita kembali ya di puncak acara C4 itu mestinya tidak ada orang yang naik, tapi yang selain panitia, tapi luar biasa dasar. Saat itu saya tidak peduli kucing. Saya kan juga punya impian pengen crown. Jadi saya langsung naik panggung kehormatan itu, yang saya tidak menyangka hari itu saya naik melompat karena sikap saya pengen jadi crown. Kemudian saya memberi salam cuman pada 2 orang. Saya pengen sekali sukses seperti beliau berdua, Pak Afria Tabrani dan Pak Kwancen yang saat itu tengah berada di panggung kehormatan Silver. Dan saya benar-benar raih tangan mereka, saya cium tangannya, saya bersyukur bisa naik panggung. Nah itulah si kerudung merah indah yang mungkin saat itu mungkin kalau Pak Kwancen lihat, Pak Afria lihat, baru lihat, oh ini tak orangnya yang hari ini Titanium Agency. Nah tanpa saya sadari, karena saya semangat itu perbuatan saya
itu disetujui alam semesta. Alhamdulillah suami saya meraih Crown kedua di grup Afria Tabrani. Luar biasa ya. Nah itu karena kata orang kalau kita pengen sukses kita harus ada melibatkan dua doa sepasang dari dua pasang ya. Yang pertama doa sang bidadari yaitu istri. Yang kedua doa orang tua ibunya. Dua pasang bidadari. Nah itu yang membuat sukses dan saya tidak menyangka langkah saya, lompatan saya ke panggung, ternyata sikap saya itu menjadi doa yang dahsyat luar biasa. Itu C4 di bulan Mei 2017, ternyata Arya Setiaki menjadi C4 di bulan Mei 2016, ternyata Pak Arya meraih Crown menjadi Crown kedua di grupnya Pak Afria di 2017. Nah kita lanjutkan masih satu lagi adegan dahsyat luar biasa yang senantiasa kita ingat bahwa benar sikap mendahului peringkat, bahwa benar on fire Anda, unstoppable Anda, lakukan dengan berdoa menjadi iringan doa suami istri, itu akan meledakkan luar biasa permohonan Anda. Nah ini sekali lagi kita di acara besar yang kedua sebelum Pak Arya Crown, yaitu acara fashion seminar yang di Pandegani yang dipimpin oleh Pak Yosef Setiawan. Nah di sana kami sekali lagi karena kita bekerja berdua saat awal, kemudian kita harus fokus satu titik. Makanya saat itu kita kurangi kecepatan di bronze saya, bukan dikurangi, tapi tidak kita fokuskan di titik Arya Setiaki. Nah saat itu kita lakukan sehingga saat 2017 Januari Pak Arya meraih Platinum Agency dan saya Bronze Agency. Sebetulnya ada satu foto lagi saya meraih bronze. Tapi di sini ini saat peraihan Platinum Agency, mestinya yang naik panggung Pak Arya sampai Pak Kwancan heran, mana suaminya kok enggak suruh masuk, tadi sudah ada. Nah mohon maaf, jadi saat itu karena darurat militer, kebetulan satu leader bronze saya, kebetulan adik kandung saya itu hari itu sakit dan memang harus tinggal di hotel tempat kita menginap di Jakarta Utara dan membutuhkan lelaki pendamping sewaktu-waktu lari ke rumah sakit. Nah itu sehingga nggak mungkin saya yang mendampingi adik saya, mau nggak mau Pak Arya mengikhlaskan waktunya untuk saya datang di C4 itu. Nah, jadilah saya terima dua penghargaan lagi. Yang pertama Bronze Agency atas saya, yang kedua atas Pak Arya Setiaki. Kita bisa lihat di sini saat itu ada Crown-nya Pak Yosef Setiawan yang memberikan penghargaan Platinum Agency. Ini ada Bu Eri, ada Pak Rob, ada Pak Handra Siloto, ada Pak Raymond di sebelahnya, ada Bu Melinale, ada Pak Sarno, dan alhamdulillah 3 meraih Crown Agency di 2017 berurutan Bu Melinale, kemudian Pak Arya dan juga Pak Sarno. Dan untuk itu kita juga saya sadari ternyata lompatan saya sekali lagi gitu, keberanian kami itu menjadi sesuatu batu lontaran, dan alhamdulillah hari ini saya berada di posisi yang sama dengan insan-insan yang luar biasa ini meraih Titanium Agency. Ini ada orang yang saya hormati dahsyat luar biasa, attitude-nya luar biasa, belajar dari orang-orang yang luar biasa. Pak Handra Siloto, Pak Rob Hermawan, Bu Eri, ini dahsyat luar biasa. Sampai sekarang masih on fire dan unstoppable. Kenapa? Karena bisa menjaga mata lebahnya, bisa menjaga auranya, aura positif antusiasnya, karena bisa menjaga on fire unstoppable-nya. Tidak membiarkan mata kita seperti mata lalat. Jadi senantiasa positif antusias, biarkan naik turun gelombang keindahan di Trade Network tetap dahsyat luar biasa. Nah ini terima kasih Crossland yang dahsyat luar biasa, tempat kami belajar semua, dan juga para Crown.
dan semua yang sudah menginspirasi di 3i Network, terutama leader nomor 1 Pak Kwancen. Terima kasih jasamu tiada tara atas marketing yang membuat kami sejahtera selamanya, insya Allah. Terima kasih jaya untuk semuanya. Saya doakan hari ini semuanya meraih yang terbaik. Terima kasih Pak Frans. Waktunya saya kembalikan pas 1 jam lebih sedikit. Silakan Pak Frans. Oke, baik Bu Indah ya, meskipun tadi kita ada gangguan sedikit, tapi udah ketemu ya 4 kuncinya ya, mulai dari ibadah, hobi, jangan ada beban, lalu dan yang terakhirnya itu on fire ya, bagaimana kita bisa terus unstoppable, tidak terhentikan oleh siapapun. Dan memang tentunya kunci ini nggak boleh cuma dikantongin aja ya. Kalau dikantongin dia nggak bisa buka pintu ya Bu Indah ya, harus dipakai. Iya betul sekali Pak Frans. Baik, Bu Indah mungkin kita nggak akan buka sesi tanya jawab. Siap. Karena durasi juga. Siap. Tapi mungkin dari saya nih Bu Indah, tentunya kalau keempat kunci ini sepertinya memang cocok banget buat di 3i Networks PT AJ Sentral Asia Raya Bu Indah ya. Apalagi yang pertama masalah ibadah itu ya, karena manfaatnya kan luar biasa kita di 3i ya, sangat cocok banget ya asuransi jiwanya, dan yang pasti dengan bisnis 3i Network PT AJ Sentral Asia Raya yang memang legalitasnya jelas ini, semua kunci itu jadinya pas gitu ya, nggak ada matching yang banget Pak Frans. Matching banget, karena kan bisa aja seolah-olah kuncinya mau diduplikat nih di bisnis lain, tapi ternyata bisnisnya bodong. Kayaknya nggak bisa jadi ibadah ya Bu Indah ya? Nanti seperti saya, minus adanya. Betul. Baik. Nah mungkin teman-teman semuanya boleh kasih komentar di chatroom ya. Kira-kira dari keempat kunci ini yang sudah dijabarkan, gimana menurut teman-teman? Cocok banget ya pasti ya, sesuai dengan kondisi kita di lapangan, tantangan yang dihadapin, bener banget gitu. Kalau kita perlu jadikan 3i Network ini sebagai ibadah, harus seperti hobi. Kalau mancing itu tadi menurut Bu Indah, ya kalau orang mancing nggak dapat aja dia bisa berjam-jam nungguin terus sampai dapat gitu ya. Betul sekali Pak Frans. Karena dia seneng gitu loh, ya kan? Ya. Nah mudah-mudahan ya teman-teman kita semua bisa mempraktekkan gitu ya. Dan saya yakin pasti ada yang ngerasa rugi nih Bu Indah. Kenapa? Karena nggak ngajak anggota timnya buat ikutan pembinaan Sabtu siang ini Bu Indah. Iya betul Pak Frans. Oke, Bu Indah mungkin closing statement-nya ada sedikit lagi mungkin boleh dibagi apa? Oke, terima kasih untuk semuanya yang hadir hari ini. Saya yakin dan percaya Anda semuanya salah satu orang yang on fire dan unstoppable. Jadi saya hanya bisa berdoa, semoga hari ini kalian semua dan seterusnya dianugerahi tim yang hebat, mutiara yang siap menembus batas, lekas kron, segera kron, berlimpah berkah. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Love untuk Anda semuanya.